Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Melekananda, NIM 1803211000099. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penyuluhan pertanian kelas A. Di sini saya membuat program kegiatan penyuluhan yang berjudul Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Potensi Sektor Pertanian Modern di Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo sendiri terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 kilometer kubik, yang secara administratif terbagi ke dalam 21 kecamatan dan 305 desa atau kelurahan. Ketinggian dari Kabupaten Ponorogo sendiri itu ada antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi dua subarea, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngerayun, Soko, Pudak, dan Ngebel, dan 17 kecamatan lainnya merupakan daerah dataran rendah. Jarak dari ibu kota Kabupaten Ponorogo dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 200 km ke arah timur laut dan ke ibu kota negara kurang lebih 800 km ke arah barat. Adapun batas-batas wilayah dari Kabupaten Ponorogo diantaranya di bagian utara yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk. Di wilayah timur batasnya yaitu Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di bagian selatan ada Kabupaten Pacitan, dan bagian barat ada Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, wilayah Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan serta 305 kelurahan dan desa, 947 dusun atau lingkungan, 2.272 rukun warga, dan 6.842 rukun tetangga. Di Ponorogo memiliki banyak sekali potensi, terutama di potensi di bidang pertanian. Untuk di bidang pertanian sendiri itu ada beberapa komoditi, diantaranya yang pertama tanaman padi. Sebaran wilayah di komoditi padi di Kabupaten Ponorogo hampir merata di semua kecamatan dan akan tetapi luas area panen dan produksi yang terbesar dari 21 kecamatan antara lain berada di Sukorejo, Balong, Babadan, Pulung, Jenangan, Kauman, dan rata-rata luas panen padinya dalam 6 tahun terakhir sebesar 59.468 hektar per tahun, dengan rata-rata produksi sebesar 3.662.467 yang berarti bahwa rata-rata produksi padi sebesar 61,60 per hektar. Dapat dilihat di selain padi juga ada beberapa komoditi lainnya, yaitu komoditi jagung, komoditi ubi kayu, dan ubi jalar. Jelasnya Ponorogo merupakan kota yang kaya akan sumber daya alam, terutama di bidang pertanian. Dan hampir semua masyarakat Ponorogo menggantungkan hidupnya di hasil pertanian. Banyak dari mereka yang tinggal di daerah pinggiran sehingga masih kurang pengetahuan tentang tingkat pendidikannya, terutama perihal pertanian. Kendala pertanian yang ada di Ponorogo diantaranya perubahan iklim, pendapatan di bawah rata-rata, pemasaran ke tengkulak, terbatasnya akses, kurang minatnya berinovasi, dan minim pendidikan. Semua permasalahan tersebut dapat dihadapi dengan baik selagi ada upaya dari pemerintah serta dukungan daripada penyuluh. Penyuluh pertanian diharapkan dapat mengedukasi masyarakat supaya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan baik agar bisa memperbaiki sistem pertanian yang dirasa masih kurang efektif. Untuk konsep dari alur permasalahan-masalahnya sendiri, penemuan yang pertama yaitu menemukan masalah pertaniannya.
Lalu menuju peninjauan kembali masalah dari penyuluh. Lalu penyuluh melakukan identifikasi dan mendalami permasalahan serta mendalami materi dan mencari solusi terbaik. Selanjutnya, penyuluh mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, penyuluh memantau apakah metode yang digunakan itu efektif atau tidak efektif. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para petani, di antaranya yang pertama, perubahan iklim. Solusi dari perubahan iklim sendiri bisa dihadapi dengan dua teknologi. Yang pertama yaitu teknologi mitigasi, yang kedua yaitu teknologi adaptasi. Teknologi adaptasi ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap dampak dari perubahan iklim untuk mengurangi risiko kegagalan dari produksi pertanian. Teknologi adaptasi ini meliputi penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul yang tahan kering, rendaman dan salinitas, serta pengembangan teknologi pengelolaan air. Nah, teknologi yang mitigasi ini, yang pertama, penggunaan varietas padi ini rendah emisi. Yang kedua, penggunaan pupuk ZA sebagai sumber pupuk N. Dan yang ketiga, aplikasi teknologi tanpa olah tanah. Dan yang keempat, teknologi irigasi berselang. Dan yang kedua, ada kendala pendapatan di bawah rata-rata. Dalam menangani pendapatan petani yang di bawah rata-rata, kita bisa menggunakan program-program pengentasan kemiskinan petani berbasis tindak kolektif atau collective action. Kebijakan yang muncul dari adanya tindakan kolektif pada dasarnya secara alami telah diputuskan oleh sekelompok masyarakat. Instrumen kebijakan pembangunan lebih efektif mengedukasi kemiskinan secara tajam dibandingkan dengan mengandalkan ketergantungan pada SDA yang melimpah tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin. Oleh karena itu, melalui analisis secara bertahap, dilakukan penelitian yang merumuskan kebijakan-kebijakan melalui program-program prioritas penanggulangan kemiskinan yang terpilih. Yang ketiga, ada permasalahan ketengkulak. Salah satu permasalahan utama petani di pedesaan adalah panjangnya rantai pengolahan dan pendistribusian gabah. Akibat ulah tengkulak yang banyak mengambil keuntungan, petani ini tidak punya kekuatan untuk menguasai mata rantai distribusi karena tidak memiliki modal, teknologi, dan juga pengetahuan yang cukup. Akibatnya, petani semakin terjepit. Harga jual gabah petani rendah, sementara ketika membeli beras harganya itu tinggi. Hasil panen gabah petani setidaknya harus melalui 5 rantai distribusi, yaitu penebas, tengkulak, juragan, distributor, dan warung, untuk kemudian sampai ke konsumen. Setiap mata rantai itu tentu akan mengambil keuntungan masing-masing. Jika setiap mata rantai mengambil keuntungan 10 hingga 20% saja, maka harga pada tingkat konsumen akan melonjak 50 hingga 100%. Ditambah dengan ongkos produksi atau biaya operasional dengan pengelolaan dan pendistribusian gabah secara mandiri oleh petani, maka seluruh keuntungan dari proses pengolahan distribusi yang sebelumnya diraup tengkulak dan juragan kini sepenuhnya dinikmati oleh petani. Lalu ada terbatasnya akses. Pertama, yang harus dilakukan yaitu pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Banyak jalan-jalan umum yang bahkan masih berupa jalan-jalan bebatuan. Kesulitan akses juga ketika musim hujan itu juga memicu bahaya dan pengguna jalan, khususnya para petani yang hendak menjual hasil panennya. Hal itu juga berdampak pada kesulitan dan tenaga yang dikuras cukup banyak. Sehingga solusi berikutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengolahan hasil panen agar bisa lebih awet sehingga dapat menyimpan hasil panen lebih lama. Jika hasil panen dalam periode tertentu sudah terkumpul, maka petani bisa langsung menjualnya. Yang kelima yaitu kurangnya minat berinovasi.
Kurangnya minat berinovasi dari para petani ini juga bisa berasal dari berbagai faktor, bisa saja dari faktor internal atau faktor eksternal. Nah, faktor-faktor tersebut itu tentu juga menghambat perkembangan bidang pertanian yang ada di pedesaan. Banyak metode-metode baru yang cara pembudidayaan dan pemasarannya bisa diterapkan oleh petani, sehingga perlu yang namanya mengedukasi petani dan meyakinkan petani sehingga bisa menggugah para petani agar mau mengembangkan pertaniannya yang ada di daerahnya masing-masing menjadi lebih baik. Minimnya pendidikan. Minimnya pendidikan ini juga bisa dibantu oleh beberapa aspek. Yang pertama yaitu bisa melalui penyuluhan. Nah, penyuluhan sendiri ini berguna untuk mengedukasi para petani dengan metode-metode yang baru dan yang berinovasi sehingga bisa mengembangkan pengetahuan petani dan bisa menjadi acuan bagi petani agar bisa mengembangkan sektor pertanian yang ada di daerahnya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.